Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah pada ketika hari raya itu membiarkan sahabat bermain gendang itu, Ustaz, bermain daf ya. Jadi itu menjadikan alasan bagi orang-orang bahwa toh Rasulullah juga main musik. Pada saat itu kan belum ada gitar memang. Jadi pada saat itu memang Rasulullah bermain alat musik yang memang sesuai dengan zamannya begitu. Kalau sekarang ya sama saja. Bagaimana, Ustaz? Tunggu, tadi ngomong nggak ada gitar pada masa itu. Siapa ngomong nggak ada gitar, mah? Di masa itu juga ahli-ahli maksiat itu udah terkenal. Mereka punya gitar Arab yang perutnya gendut tuh. Iya, ada tuh model-model. Subhanallah, antum ini jangan berpandangan orang-orang dulu itu hiburannya masih kecil. Di masa Nabi Sulaiman, marmernya kayak air. Masya Allah. Marmer masa Nabi Sulaiman ini berapa ribu tahun yang lalu. Kemudian masa Fir'aun tuh punya penari-penari. Na'udzubillah. Nah, kita katakan tuh di masa itu sudah ada. Kalau dikatakan di masa Rasul kan adanya cuma rebana, enggak. Ada macam-macam alat musik, ada seruling. Makanya disebutkan sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada yang namanya genderang itu ya. Apa namanya? Bukan genderang lah, yang besar itu. Model kalau rebana kan kecil ya, seperti itu. Sebelum Anda bicara masalah itu, masalah Id, atau kita bicara masalah Id lah. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu membiarkan seorang jariyah, dua orang anak kecil untuk bermain rebana. Boleh. Jumhur ulama mengatakan boleh, asal ketika lebaran. Nih lagi lebaran kumpul, main nih, lebaran doang. Setelah lebaran simpen lagi. Pakai gitar boleh, Ustaz? Gitar lagi antum mah. Nah, ya kan? Duf ini. Nah, khawatirnya ketika lebaran berarti selain duf boleh gitu. Enggak. Ya inilah Rasul SAW. Yang lainnya makanya kita perlu membaca sebentar lagi. Anda ingin bacakan bagaimana pendapat ulama mazhab Syafi'i masalah gitar yang lainnya itu. Semua sepakat yang boleh itu duf. Disebutkan sama Nabi ad-duf, dan perempuan itu tadribud duf, memukul rebana. Bukan rebana yang ada kerenceng-kerencengnya itu. Bukan, jadi rebana aja. Seperti itu. Jadi kalau mau bicara alat musik yang lain, tidak. Kemudian yang ana ini sampaikan, kita ini yang ngaji sunnah juga, ketika lebaran sama dengan tidak lebaran. Yang disetel ngaji. Kok ngaji yang disetel kan lebaran? Haram musik. Oke, haram musik. Tapi lebaran ini ada penghususan. Ketika Abu Bakar marah dengan dua budak yang mukul itu, kata Rasul, da'huma, biarkan keduanya bermain, liya'laman nas anna fi dinina fushah, supaya orang-orang tahu tuh agama kita juga ada hiburannya, ada juga. Tapi nih waktu-waktu khusus, mungkin ada sebagian ustadz yang nggak setuju, tapi nggak apa-apa lah, ana menyampaikan pendapat ulama nih. Itu lebaran pas umpanya pernikahan boleh nggak pakai duf? Pernikahan yang disetel ngaji. Ini lagi ada pengajian nih, bukan pernikahan nih. Pernikahan ngaji yang disetel. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mau mengantarkan, kita kembali lagi, ini khusus. Kenapa khusus? Karena memang ada penghususan. Nabi bersabda bahwasanya itu haram. Semua alat musik ma'azif, berarti masuk di dalamnya duf juga termasuk alat musik, itu termasuk haram dalam lafaz itu. Namun ada penghususan di waktu-waktu tertentu. Pernikahan, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam lagi mau berangkat ke tempatnya pengantin nih, lagi mau mengantarkan seorang pengantin ke tempatnya orang Ansor, Nabi ngomong sama Aisyah. Apa yang Nabi ajak? Nabi ngajarin Aisyah sebuah syair-syair untuk dinyanyikan. Apa? Ini nih hadisnya. Rasulullah, ya Aisyah, innal ansar unasun fihim ghazal. Oh Aisyah tuh orang-orang Ansor tuh orang-orang yang suka dengan hiburan, yang suka dengan ya sesuatu yang menyenangkan mereka lah. Fama qulti, kau mau ngomong apa nanti di sana gitu loh.
Subhana man sabbah ar-ra'du wa bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Naam. Ditanya, kau nanti mau ngomong apa? Qalat da'una bil barakah. Ya udah, kita akan mendoakan supaya dapat berkah. Kita akan mendoakan supaya dapat berkah. Qala afala qultum. Nabi ngajarin Aisyah, apa kau nggak ngomong sama mereka tuh? Mengucapkan syair-syair kepada mereka. Apa syair yang diajarkan oleh Nabi? Atainakum fahayyuna nuhayyikum walaula adh-dhahabul ahmar ma hullat bawadikum walaula al-habbatus samra lam tasmun adharakum. Itu Nabi ngajarin sama Aisyah ketika pernikahan. Jadi nikah jangan nyetel, ngaji murotal. Kita ini mau lurus, tapi lurus yang benar. Ada fusha, agama kita ini ada yang boleh. Semua yang enak-enak diharamkan. Gitu kan? Betul. Kullu mamnu'in marhub. Semua yang dilarang itu mesti disukai. Bapak ngomong sama anaknya, nak, jangan naik-naik. Lihat bapaknya nggak ada. Cobalah antum di rumah, istrinya nggak perlu dengar lah, Jadi antum taruh di lemari itu surat cinta lah, tulis aku mencintaimu. Kunci, ngomong sama istrinya, dek jangan dibuka tuh lemari. Dek jangan dibuka tuh lemari. Insya Allah kita pergi, dia kepingin tahu tuh ini kenapa, nggak boleh, kepingin dia buka. Itu semua yang dilarang. Allah sudah kasih di diri kita memang kecintaan. Zuyyina linnas hubbus syahwat. Sudah dicintakan hubbus syahwat itu. Dan musik ini termasuk syahwat. Orang itu senang condong kepada musik, tapi kok diharamkan. Itulah ujian dalam kehidupan ini. Tapi kalau untuk lebaran, untuk hari raya khususon, itu khusus pada waktu itu boleh. Mana dalilnya? Itu yang disebutkan oleh para ulama tentang dalil-dalil yang menghalalkan hal itu.